Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan. Saya nggak janjian sama mereka, lagunya luar biasa. Mereka juga memuji Tuhan dengan luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Saya kangen di gereja ini karena sudah 3 minggu saya nggak kesini. Ya, karena ada tugas yang dari Sinode City Blessing. Jadi saya mesti harus ke beberapa tempat juga ya saudara-saudara kita yang lain gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya sebenarnya firman Tuhannya cukup lama ya. Karena kita akan belajar mengenai berhala. Itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu pertemuan 30 menit atau 45 menit. Karena saya biasa mengajar tentang berhala itu bisa sampai 4-5 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini materi yang nggak sederhana. Tapi oleh karena itulah nanti kira-kira Bapak Ibu siap ya, pulang agak lama dikit gitulah. Tapi enggak melewati waktu ibadah yang kedua kok. Ya, siap-siap. Nah, begini Bapak Ibu, hal yang paling penting yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika belajar tentang materi berhala itu, jangan hanya pernah membayangkan bahwa yang namanya berhala itu adalah gunung kawi. Terus kemudian pohon yang besar, kemudian patung. Enggak kayak gitu. Di dalam kekristenan itu berhala itu bicara luar biasa. Saya sangat kagum sekali ketika Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru itu membuat sebuah garis tegas terhadap sebuah hal yang namanya keberhalaan. Nah, oleh karena itulah kenapa garisnya tegas, supaya kita tidak terjerembab kepada perilaku orang yang memberhalakan sesuatu gitu. Makanya saya minta Bapak Ibu duduk baik-baik, dengarkan baik-baik, jangan sampai kita melangkah ke sana. Karena kenapa? Orang itu kadang tidak sadar bahwa dirinya sudah memberhalakan sesuatu, sudah memberhalakan orang yang benda atau pribadi yang lain, tidak sadar dia. Dia bahkan bisa melakukan 2 hal, kakinya berdiri di 2 sisi, itu bisa sama seperti bangsa Israel, nanti kita akan lihat. Nah, oleh karena itulah gereja Tuhan harus benar-benar hati-hati di bidang ini. Kenapa? Karena memberhalakan sesuatu itu bagi Tuhan, di mata Tuhan adalah sebuah kekejian. Bukan hanya sebuah hal yang lucu gitu ya, atau ya nggak apa-apa nanti balik lagi. Enggak, ini serius di mata Tuhan Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan hari ini ya kalau dibilang menegur ya, dibilang menempeleng ya, jadi siap-siap ya. Ditempeleng tapi saudara nanti saya jamin ditempeleng akhirnya jadi sembuh kok. Amin. Nah, saya kasih tema khotbah kita pada hari ini, awas berhala. Gitu. Kenapa saya bilang awas berhala? Karena kadang-kadang kita ini nggak aware dengan itu. Bapak Ibu perlu ketahui kekristenan itu beda sama agama yang lain ya. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang kemudian harus kita adopsi. Makanya itu kita disebut sebagai Kristen. Kalau teman-teman di Kupang nyebutnya apa? Kristen. Ya, sing wong Jawa ngarani Kristen. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kristen itu artinya adalah para pengikut Kristus. Orang yang mengikuti jalan hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Itu kekristenan. Loh bagaimana pastor dengan agama yang lain? Nah, agama yang lain itu gini, formulanya gini Bapak Ibu. Orang itu berlaku baik, semakin baik orang berbuat sesuatu, maka dia dianggap dekat dengan Tuhannya. Ya, orang semakin baik, semakin kudus menurut agamanya, dianggap dekat dengan Tuhannya. Kalau kekristenan nggak kayak gitu. Kekristenan itu seperti apa, Pastor? Nanti saya jelaskan akan sesuai dengan yang tema kita hari ini. Ya, di dalam agama-agama yang lain orang yang hidupnya sudah kudus, dia bisa melete. You know what is the meaning of melete? Sombong. Eronge munggah, ndase rodok ndangak titik. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya, dia merasa paling harusnya dihargai oleh orang lain. Maka ada panggilan-panggilan khusus buat orang-orang yang dianggap menjadi orang-orang yang kudus ini. Bahkan saking dianggap kudusnya, beberapa pengikutnya harus cium tangan, harus melakukan penyembahan, bersujud melakukan itu. Tapi dalam kekristenan enggak Bapak Ibu. Kekristenan itu bedanya adalah kita tidak perlu jadi orang baik dulu untuk dekat dengan Tuhan. Yang penting Bapak Ibu terima Yesus. Nah setelah itu ya perbuatan baik kita, kebaikan yang kita lakukan adalah hasil dari pengenalan kita kepada Tuhan Yesus.
Ya, saya ulangi lagi ya. Kekristenan itu bukan harus jadi baik dulu, kemudian oleh Tuhan dianggap berharga. Enggak. Yang dianggap berharga adalah orang yang berdosa, yang mau datang dengan rendah hati mengaku ada hal yang perlu dibereskan dari dalam dirinya. Kemudian dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Oleh karena itulah perbuatan baik mereka itu bukan hasil dari mereka hebat. Itu karena pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam kekristenan itu semakin kudus orang, semakin benar orang, harusnya orang tidak menjadi sombong, tidak menjadi melete. Melete mana? Gitu, enggak harusnya jadi seperti itu. Karena apa? Yang kita lakukan semuanya adalah hasil dari Tuhan. Yang membuat kita jadi benar Tuhan. Bahkan yang membuat kita jadi ngomongnya jadi tambah benar, tindakannya tambah benar, semuanya yang dilakukan Tuhan. Lewat Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Sampai di sini nangkep ya bedanya. Oleh karena itulah di kekristenan jangan ada perasaan orang yang merasa hidup benar kemudian menghakimi orang lain yang dianggapnya salah. Jangan. Gak ada penghakiman. Gak ada orang yang paling benar di gereja ini. Bahkan termasuk even saya sekalipun. Saya ini karena ditunjuk karena tugasnya Pastor Fani juga seperti itu. Membagikan firman buat Bapak Ibu. Ya, kami belajar firman lebih dulu. Nah, oleh karena itulah kekristenan itu sama sekali tidak ada ruang untuk kesombongan ada di sana. Jadi semakin orang itu melayani Tuhan harusnya tidak boleh sombong. Orang harus semakin rendah hati. Orang harus semakin submit. Harus. Kalau enggak, nah ini bahaya. Jangan-jangan kita sudah jatuh kepada kekristenan sebagai agama. Seperti agama-agama yang lain. Gitu. Oleh karena itulah di zaman perjanjian lama Tuhan menegaskan dengan tegas bagaimana cara bangsa Israel untuk hidup. Mereka itu adalah berasal dari bangsa budak. Kemudian sama Tuhan diangkat, diselamatkan dari perbudakan Mesir, dibawa ke tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Mereka diproses selama hidup mereka 40 tahun di padang gurun. Supaya mereka ketika nanti masuk menjadi bangsa Israel ke tanah perjanjiannya Tuhan. Mereka sudah lebih benar cara berpikirnya dari cara berpikir budak yang dulu. Bayangkan Bapak Ibu, mereka diperbudak di Mesir itu 400 tahun. Jadi setting berpikir mereka, logika berpikir mereka tentunya adalah logika berpikir budak. Juga pada saat itu yang namanya budak juga nggak boleh menerima pendidikan seperti orang-orang di Mesir. Jadi oleh karena itulah Tuhan perlu mendidik mereka 40 tahun diputer-puter di padang gurun. Dipertemukan dengan bangsa-bangsa yang yang dikalahkan sama mereka. Macam-macam Tuhan lakukan. Supaya mereka tahu bahwa kekuatannya bukan dari mereka. Kekuatannya dari Tuhan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu. Justru pada saat mereka diproses oleh Tuhan itu. Sesuatu yang sangat Tuhan benci. Mereka lakukan. Yaitu apa? Melakukan perzinahan dengan dewa-dewa bangsa-bangsa yang lain. Ingat ya, mereka 400 tahun di Mesir. Otomatis setting berpikir mereka adalah setting berpikir Mesir. Di mana mereka penyembahnya, orang Mesir itu penyembahnya kepada banyak dewa. Jadi ketika mereka keluar dan diberitahu bahwa aku adalah Allah satu-satunya. Ya, orang Israel itu mereka memiliki hukum terutama. Namanya Shema. Ucapkan sama-sama saya, Shema. Nah, Shema. Jadi mereka itu setiap orang itu pasti diajar Shema. Shema itu artinya dengarlah. Nah, ada di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat ya. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Bunyinya kira-kira seperti itu. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Sudah diberitahu Tuhan yang Esa, satu-satunya, enggak ada Allah yang lain. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Next. Nah ini Bapak Ibu. Kelihatan ya. Ini bukan gambar anjing ya. Walaupun saya ini bingung ini anjing apa-apa ini. Bukan, ini bukan anjing. Ini bagi umat perjanjian lama. Mereka kemudian jatuh kepada penyembahan berhala seperti ini. Gitu. Ketika mereka di padang gurun bahkan dipimpin oleh Harun pada saat itu. Musa ketika itu masih di Gunung Sinai dan turun ketemu bangsa Israel seperti ini. Nah
Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka pada saat keluar dari tanah Mesir, ternyata tanah yang mereka temui itu padang gurun. Air yang mereka rasakan kok pahit. Lu kok gak enak ternyata. Ditolong Tuhan, keluar dari tanah Mesir ternyata gak enak. Maka mereka mengingat kembali dosa mereka di Mesir. Mereka ingat dulu. Loh, dulu waktu kita kekurangan, kita cukup membuat patung emas seperti ini, patung lembu dari emas seperti ini. Walaupun kecil bentuknya tetap ada. Tapi kemudian kita diberkati, kata mereka seperti itu. Maka membuatlah mereka patung. Padahal Tuhan sudah memberi peringatan. Janganlah kamu berpaling. Berpaling itu nengoknya berlawanan arah. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Dan janganlah membuat bagimu dewa tuangan. Ini dewa tuangan kan dituang kan itu intinya ya. Akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik kata berhala-berhala itu Bapak Ibu. Kata berhala itu jumlahnya untungnya di Alkitab Perjanjian Lama udah benar. Terjemahan LAI udah benar. Berhala-berhala. Karena menggunakan kata elil. Elil. Ucapan sama-sama saya. Elil. Bukan Eli ya. Elil. Elil. El itu artinya adalah Tuhan. Ya Allah. Kan dipakai kata Elohim. El. Sementara il itu artinya jamak. Jadi elil itu artinya adalah. Arti sebenarnya. Kalau sebenarnya digabung. Ya ini kata elil itu. Artinya tidak ada hasil. Tidak mencukupi. Tidak bernilai. Oleh karena itulah Tuhan memperingatkan. Untuk apa kamu berpaling kepada dewa-dewa yang nanti tidak akan memiliki hasil. Tidak bisa mencukupi. Tidak bernilai. Itu dewa-dewa itu kalau di bangsa-bangsa kafir dikasih nama Bapak Ibu. Molok, Milkom, Asitoret, Dagon, Aserah banyak di Alkitab kita. Makanya penyebutan berhala itu banyak banget. Nah Elil ini adalah penamaan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya mereka tahu bahwa yang mereka sembah di luar Yahweh. Ini yang kuning ini adalah Ani Yahweh ya. Akulah Tuhan Allahmu, Ani Yahweh Elohim. Ani Yahweh Elohim ya. Aku adalah Tuhan Allahmu, aku nih. Enggak ada yang lain. Nah, Tuhan sudah memperingatkan. Tapi kita tahu bangsa Israel kemudian berubah setia dan kemudian tetap membuat ini. Sampai kemudian Musa waktu datang dari Gunung Sinai marah. Perhatikan baik-baik polanya Bapak Ibu. Tuhan pada saat bangsa Israel menjadi bangsa yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan tahu Tuhan akan membentuk bangsa ini jadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan menjadi terang dengan satu syarat. Bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang mereka ikuti. Kenapa mereka sampai membuat patung ini? Kenapa membuat ini lembu emas ini? Karena kebutuhan mereka di padang gurun kayak nggak dihiraukan, kayak nggak dipenuhi oleh Tuhan mereka yang dianggap Tuhan yang baru, yang disebut Elohim Yahweh atau mereka nyebutnya Adonai. Kayaknya nggak ada, mereka berdoa nggak dijawab. Oleh karena itulah jangan-jangan karena Tuhan itu bentuknya nggak sama dengan yang di pikiran mereka. Maka mereka membuat patung tuangan seperti ini. Dan yang lebih mengerikan, patung ini dinamakan dengan Yahweh. Patungnya ini dinamakan dengan Yahweh. Nama Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu bayangkan betapa marahnya Tuhan. Dan benar, Tuhan kemudian masih mengampuni mereka lah. Mereka masih dikasih 40 tahun putar-putar di padang gurun. Tapi ingat baik-baik. Ya, bangsa Israel yang membuat patung ini pada akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya orang-orang dengan generasi Joshua, Kaleb. Bahkan Musa sekalipun gak bisa masuk. Ngeri ya. Hanya karena gara-gara mereka menyembah ini. Menganggap menyembah itu menyandingkan Yahweh dengan Tuhan-Tuhanan seperti ini. Dengan berhala seperti ini. Maka bagi Tuhan itu adalah sebuah persinahan rohani. Bagaimana dengan umat perjanjian baru? Apakah sama? Next. Ya. Bagi umat perjanjian baru yang merupakan umat ketebusan Tuhan. Ketika kita melihat apa itu berhala, kita tidak boleh terlepas dari apa yang dijelaskan oleh perjanjian lama. Karena perjanjian baru dan perjanjian lama itu segaris Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Tidak boleh kita hanya hidup dari iman perjanjian baru. Perhatikan baik-baik di sini.
Bagi bangsa saat itu, saat Israel pada saat itu, ya, mereka membuat berhala itu karena mereka ada yang dituju. Apa itu? Mereka ingin dilindungi sebagai bangsa. Kan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka bukan tentara, mereka adalah budak. Kalau mereka diserang oleh orang Filistin, sudah habis mereka. Maka ketakutan mereka membuat mereka harus mencari berhala. Karena selama ini di Israel, kalau mau keluarganya dilindungi, mereka yang menyembah berhalanya di Mesir. Ya, kalau mereka di Mesir, kalau mereka ingin keluarganya dilindungi, mereka aman. Ya doanya kepada dewa-dewa Mesir. Gitu. Nah ketika mereka pindah ke padang gurun, padahal Tuhan sudah ngasih tahu, hanya kepadaku Ani Yahweh, aku adalah Tuhanmu. Gitu. Mereka tidak mau dengar. Mereka setting berpikir mereka masih cara berpikir yang lama. Mereka ingin agar berhala itu adalah objek yang mereka sembah karena dianggap bisa melindungi sumber kebahagiaan dan bernilai. Nah, ini pikiran mereka. Dan saya mau kasih tahu, ini adalah tipuan iblis yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berhasil ditipu bahwa yang namanya dewa-dewa itu Moloch, Milkom, kemudian Asitoret, Aserata, semuanya. Itu bisa memenuhi, melindungi, memberi kebahagiaan dan punya nilai dibuat mereka. Nah, iblis ini menipu ini, ya ketika menipu orang Israel, iblis ini berusaha mengikatkan dirinya, mengikatkan iblis itu dengan benda-benda. Ya, tuh, pertolongan, perlindungan, ya. Kemudian menjadi sumber kebahagiaan kalau mereka semakin kaya, kemudian bisa menjadi bernilai, itu dirupakan dalam bentuk benda-benda. Itu cara iblis. Jadi perhatikan Bapak Ibu, iblis tidak pernah berhubungan langsung dengan bangsa Israel langsung. Bangsa Israel tidak pernah nyembah iblis langsung, nyembah Lucifer, enggak pernah, mereka enggak pernah. Yang iblis lakukan, nih pasti iblis masih melakukan sampai saat ini. Dia buat bangsa Israel terpikat dengan harta, dengan segala sesuatu, ya pokoknya kekayaan, perlindungan dan lain sebagainya. Dan bangsa Israel berhasil dipikat. Kenyataannya dari mana? Setelah Israel punya raja Saul gitu ya, dari sejarah bangsa yang besar, kemudian punya raja Daud, kemudian punya raja Salomo, Tuhan sudah memperingatkan. Jangan pernah lagi melakukan kenajisan yang dulu dilakukan oleh nenek moyangmu. Tapi ternyata seluruh raja setelah raja Salomo, bahkan Salomo udah mulai karena Salomo punya 1000 istri yang dari macam-macam bangsa-bangsa. Mereka berzinah dengan dewa-dewa bangsa lain. Dan karena mereka melakukan itu, maka Tuhan menghukum mereka dengan membinasakan bangsa Israel. Masuk menjadi bangsa tawanannya orang-orang Babel dan orang-orang Persia. Nah yang kemarin saya pernah cerita dengan kitab Nehemia itu. Bangsa Israel sudah tidak lagi punya bangsa yang besar. Bangsa Israel sudah tidak ada lagi kerajaannya yang hebat. Seperti yang mereka kebanggakan pada zaman Salomo dan pada zaman Daud. Tuhan sudah membinasakan bangsa Israel. Maka muncullah kitab ratapan. Maka muncullah segala kitab-kitab yang isinya semuanya Tuhan ampuni dosaku, itu muncul di situ. Bangsa yang besar itu kemudian dijajah oleh bangsa Babilonia dan bukan hanya itu. Tempat bait Allah dinajiskan oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Babilonia. Dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Israel sebagai bangsa udah hilang. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan janji Tuhan menjadikan bangsa Israel bangsa pilihan? Nah, oleh karena itulah bangsa Israel memerlukan Mesias untuk bisa membangkitkan mereka kembali. Sayangnya Mesias itu hanya dipahami menjadi penolong untuk mengembalikan kerajaan Israel pada zaman yang sebelumnya, zaman Daud. Mereka tidak tahu bahwa Mesias itu melakukan lebih dari mereka. Oleh karena itulah Mesias itu sekarang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Yang sebenarnya bukan pokok aslinya tapi cangkokan. Tapi Tuhan tawarkan kepada bangsa-bangsa yang lain dan kita menerima keselamatan.
Kita ini umat perjanjian baru Bapak Ibu ya. Tidak sama dengan bangsa Israel. Tapi aturan Tuhan tetap. Next. Cepat aja. Nah ini. Kita ini adalah umat perjanjian baru. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Firmannya singkat banget. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Perhatikan baik-baik kata anak-anakku Bapak Ibu. Saya sering kali sebutkan bahwa umat perjanjian baru menyebut Tuhannya sudah tidak sama lagi dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menyebut Tuhannya itu Elohim Yahweh. Tapi kita menyebut Tuhan kita itu Bapa di sorga. Beda ya. Artinya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Luar biasanya seperti itu. Kita ini spesial. Beda dengan bangsa Israel. Oleh karena itulah berkatnya pun juga berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dulu kenapa menjadi bangsa yang pada akhirnya menyembah berhala? Karena pada saat itu Tuhan menjanjikan mereka akan menjadi bangsa yang dilihat oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Di dalam setting berpikir orang Israel pada zaman kuno seperti itu. Mereka akan menjadi bangsa yang kaya raya. Kalau perang menangan, pokoknya luar biasa. Itu bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah umat perjanjian baru begitu enggak? Beda. Umat perjanjian baru menekankan pada sifat batiniahnya. Mengapa? Karena kita nanti akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan sorga yang tentunya jauh lebih besar daripada kerajaan Israel. Apalagi kerajaan dunia ini. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itulah saya dan Bapak Ibu itu sebenarnya Tuhan tekankan kepada pembangunan manusia batiniahnya. Jadi bukan punya duitnya, bukan kaya rayanya, bukan punya rumah di mana-mana. Enggak. Oleh karena itulah yang namanya doa Yabes selalu diambil dari perjanjian lama. Enggak ada doa Yabes di perjanjian baru. Ya, masih ingat lagu doa Yabes? Kiranya Engkau memberkati aku. Berapa banyak Bapak Ibu? Berlimpah-limpah. Itu ngambil dari perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru, doanya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang benar secukupnya, bukan berlimpah ta. Berlimpah ta. Tapi kok Bapak Ibu seneng nyanyi lagu doa Yabes lu. Enggak salah ya, lagu doa Yabesnya bukan enggak salah, itu ada di Alkitab. Cuma Bapak Ibu setting berpikirnya mesti benar bahwa yang namanya kekayaan bangsa-bangsa itu menjadi miliknya bangsa Israel. Kita sebagai umat perjanjian baru lebih daripada itu. Karena yang Tuhan sediakan sifatnya batiniah. Kita akan mewarisi kerajaan surga yang lebih besar daripada apa yang ada di bumi ini Bapak Ibu. Katakan amin. Oleh karena itulah kita disebut anak-anak Allah. Anak-anakku semua, waspadalah terhadap segala berhala. Perhatikan kata segala berhala. Tuhan menggunakan kata segala. Bahasa aslinya eidolon. Idol ya, idola, eidolon. Itu artinya semua berhala-berhala. Nah, berhala-berhala itu adalah berhala yang dipercayai oleh orang-orang zaman perjanjian lama dan yang baru. Mengapa? Karena kalau orang Israel, Tuhan menolong sifatnya fisik, duit, tanah di mana-mana yang kemudian menang pertempuran. Tapi umat perjanjian baru tidak. Umat perjanjian baru diberikan sebuah hal yang ditekankan pada sifat batiniahnya. Oleh karena itulah serangan iblis jadi bertambah sekarang kepada orang percaya. Nah kalau ada gereja, ada pandangan teologia yang mengajarkan supaya kita bisa dapat berkat-berkat secara fisik, itu jelas salah. Makanya kenapa semua berkat-berkat, khotbah tentang berkat-berkat dan lain sebagainya, ngambilnya selalu dari perjanjian lama, tidak ada yang di perjanjian baru. Ya kan? Bapak Ibu coba lihat itu. Ketika orang banyak pendeta mengajarkan itu selalu ngambilnya dari perjanjian lama. Hati-hati Pak, Bu. Saya bukannya ngomong firmannya salah, enggak. Hati-hati setting berpikir kita mesti benar. Bahwa berkat-berkat jasmani itu untuk umat-umat perjanjian lama. Perjanjian baru gimana? Perjanjian baru juga dapat berkat jasmani juga. Yes.
Tapi sudah bukan lagi menjadi fokus. Karena kita itu dahsyatnya itu di sini. Tuhan membangun sifat batiniah kita. Karena umat perjanjian baru ini, Bapak dan Ibu ini, hendak dicadangkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bukan di sini. Di sini itu tempat kita sementara. Di sini kita tinggal sementara 60-70 tahun. Enggak lebih. Ada yang umurnya 80, ada. Di sini ada Pak Ruus yang barusan sakit, sudah datang juga. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan usia sampai sekarang ini, sampai umur 80-70, itu artinya Bapak Ibu diminta untuk dandani batiniahnya semakin hari semakin supaya seperti Yesus. Nah ini, dandani batiniahnya. Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk dandani batiniahnya, makanya semakin kita berusia lebih tua, ojo tambah ngaleman. Bapak-bapak ojo genit ya, tambah tua tambah genit. Ibu-ibu ya, jadi semakin tua ngomelnya dikurangi. Gitu. Supaya apa? Supaya kita membangun sifat batiniah ini loh. Loh pastor, kan saya itu ngelihat cucu saya gak tahu mulai jam 10 kan tak omeli gak popo pastor gitu kan. Zaman saya dulu jam 09.00 wis kudu ono ngone omah. Bapak Ibu, yang paling berharga adalah ketika Bapak Ibu mendoakan cucu-cucunya. Doain mereka. Ojo cuma diomeli. Sampean zaman saiki ngomeli putu ya, sekarang ini ngomeli cucu-cucu ya. Sampean ngomeli 10 menit. Sampean isok diomeli sama cucu, ganti-ganti cucu ini saya ngomel sak jam. Iya, anak-anak sekarang kan gitu Bapak Ibu, lebih pintar ngomong dari kita. Bahkan mungkin kita gak direken, deh tulinan handphone gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh iblis dengan melakukan serangan supaya kita gak waspada terhadap berhala-berhala. Nah kita kembali lagi Bapak Ibu, berhala-berhalanya apa saja tadi, balik ya, balik ke yang tadi. Nah ini akan sangat bahaya kalau Bapak Ibu sebagai umat perjanjian baru justru masih mencari berhala-berhala untuk bisa melindungi kita, menjadikan sumber kebahagiaan kita, menjadi hidup kita menjadi semakin bernilai. Ini bahaya. Saya pernah dengar ada beberapa kelompok jemaat di sini yang masih takut sama yang namanya paranormal, dukun dan lain sebagainya. Pulang ke tanah airnya, pulang ke negaranya sono, kan di sini kan merantau ya. Pulang ke sono semuanya ketakutan kepada dukun dan lain sebagainya. Saya mau katakan Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu percaya Yesus, sudah stop sama orang-orang seperti itu. Stop. Kalau enggak, itu perzinahan buat Tuhan sama di perjanjian lama. Bapak Ibu pengen jadi bangsa Israel yang tidak dimasukkan ke tanah perjanjian, kan enggak. Oleh karena itulah sekarang segera putuskan buat Bapak Ibu yang biasa yang saya maksud ya. Sebuah kelompok ya, Bapak Ibu kelompok yang takut sama paranormal, nek mulih nggone desone itu ono paranormal yang ditakuti. Sekarang stop. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Kekristenan nggak boleh punya dua. Loh, pastor, paranormalnya itu Kristen. Terserah mau paranormal Kristen jenenge Petrus, Yohanes, lain sebagainya, bisa pakai nama, bisa. Malaikat terang itu, ya iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang loh. Apalagi model paranormal di kampung kita. Jadi nggak usah lagi ditakuti ya. Pulang ke sana kalau mulai diminta sesuatu yang aneh-aneh, katakan tidak. Saya ini adalah umatnya Tuhan. Roh yang ada di dalam diri saya lebih besar. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Ya nanti jangan sampai ada kesaksian lagi. Pastor takut mau pulang ke daerah sono. Nanti neneknya ngamuk. Jangan lagi ya. Roh yang ada di dalam Bapak Ibu lebih besar. Nah, kalau kita orang Kristen, orang perjanjian baru, masih mencari sumber kebahagiaan dari dewa-dewa, dari berhala-berhala yang dimiliki oleh umat perjanjian lama, cilaka Bapak Ibu. Dan bukan hanya cilaka. Saudara sudah dianggap berzinah dengan dewa-dewa yang lain. Dan ingat, lihat loh, bangsa Israel. Bangsa yang sudah sama Tuhan diberikan perjanjian bahwa engkau akan menjadi terang buat bangsa-bangsa. Tapi Tuhan tidak sayang untuk membinasakan mereka kalau mereka berkhianat kepada Tuhan. Apalagi kita yang bangsa yang tidak dikenal di Israel. Oleh karena itu lu berhati-hati buat Bapak Ibu yang masih punya berhala-berhala, masih sering ke dukun,
mari sering ke orang pinter, stop sekarang. Sebagai gembala saya mau bilang stop sekarang. Sudah nggak usah dihubungi nenek-nenek itu. Kalau Bapak Ibu masih ketakutan datang ke Pastor Fani, ke saya atau Pastor Joshua, kita doakan sama-sama. Itu ya. Jangan khawatir, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Nah, oleh karena itulah umat perjanjian baru sudah tidak boleh lagi nih mencari berhala-berhala supaya kita dilindungi selain Yesus. Kan saya boleh pastor, hari Minggu saya ke gereja, dino Senin budal nang Gunung Kawi. Kan gak apa-apa. Ngene kono ya ono gereja kok. Ya kalau saudara di gereja enggak apa-apa, tapi di sana masalahnya golek rezeki, ngalah berkah, itu masalah. Gitu. Kemudian menjadi sumber kebahagiaan. Saudara, sumber kebahagiaan kita satu-satunya hanya cuman Yesus. Kalau saudara mencari sumber kebahagiaan hanya karena saudara kaya, saudara kepingin punya uang yang banyak, tanahnya di mana-mana, bahkan menggunakan nama Tuhan, menggunakan kekristenan untuk membuat supaya kita menjadi makmur, sugih dan lain sebagainya, supaya kita bisa punya kebahagiaan kalau punya duit banyak. Saudara, hati-hati. Waspada dengan berhala. Nah, oleh karena itulah hati kita tidak boleh disetting untuk harta benda. Even harta benda yang Bapak Ibu miliki, itu semuanya berkatnya Tuhan. Bukan milik sampean. Supaya nanti dijadikan sumber kebahagiaan pastor. Nek aku saiki omahku sing ngontrak, aku gurung bahagia pastor. Nek aku wis duwe omah. Nek perlu omah nggon Citraland, aku bahagia. Itu namanya sumber kebahagiaan sampean diletakkan di rumah. Aku akan bahagia pastor nek nontok putuku wis kawin. Nek nontok putuku wis duwe anak. Sumber kebahagiaan sampean diputu sama anak. Enggak boleh Bapak Ibu. Hati-hati. Cucu, suami, istri, apapun bisa menjadi berhala buat kita. Kalau kita meletakkan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Sumber kebahagiaan kita harus Yesus Kristus. Bukan yang lain. Kalau saudara datang di tempat ini ya, tentunya kami sebagai gembala tidak bisa mengontrol setiap jemaat. Kalau ada yang menyakitkan hatinya Bapak Ibu mungkin ditindakan perkataan atau apa ya. Kan saya nggak mungkin sebagai pastor itu hati-hati loh, kabeh ngomongnya hati-hati loh, mbek wong iku kan enggak. Kalau ada orang yang sampai nyakiti hatinya Bapak Ibu, jangan pernah gondoan, ngambul, gak gerejo-gerejoan. Wes gak nang ngone gereja sih aku nek ketemu wong iku. Gak. Sumber kebahagiaan kita itu siapa sih? Yesus. Kalau kita masih sakit hati, gampang kepahitan dengan orang satu gereja, hanya karena tindakannya dia, wes gak melayani, mau aku, prei dhisik. Sumber kebahagiaan kita jangan-jangan diri kita sendiri. Berhalanya jadi diri kita sendiri Bapak Ibu. Stop melakukan itu. Karena kalau sumber kebahagiaan kita Tuhan, begitu kita hati kita sakit di gereja ini umpama nih ya, saya kasih contoh ya. Bapak Ibu sakit hati di gereja ini. Ya pandang Tuhan Yesus kan. Yesus tidak pernah membuang Bapak Ibu. Yesus tidak pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Jangan lihat orangnya. Orang itu justru Tuhan pakai untuk membentuk pribadi Bapak Ibu. Supaya menjadi orang yang mengampuni. Supaya menjadi orang yang sabar. Bukan Tuhan pakai bentuk supaya Bapak Ibu gondoan, ngamuan, ngambolan. Bukan. Itu kan karena orang yang mau mencari sumber kebahagiaan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya tidak bahagia, dia berhak untuk gondok, ngambul, gak nang gereja. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang ketiga, bernilai. Hati-hati dengan bagian ini. Banyak orang sekarang termasuk orang Kristen. Mau dianggap dirinya, bahkan yang dia kenakan, itu bernilai lebih daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya mau kasih tahu. Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah harta yang sangat-sangat berharga yang Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu diselamatkan itu sesuatu yang sangat berharga lebih daripada harta yang lain. Lah kok kita ke gereja pengennya dihormati gara-gara yang kita pakai. Gawe gelang keroncong lungguh ngene ngarep dipamerno ambek nyanyi nama Yesus. Diangkat ben wong, gelang keroncong. Hebat yo. Mari ngono kono gak alah tukune nang ngone kodam iku. Perhatikan Bapak Ibu. Banyak orang menganggap dirinya itu bernilai
kalau mengenakan sesuatu yang saat ini dihargai oleh dunia. Mobilnya baru, sepatunya anyar, celonone anyar, parfume anyar, dos disemprot ngono, wonge gurung teko, mambune wis teko. Saudara pernah tahu ada parfum selamat tinggal, wonge ngalih ambune sik ono. Iku larang pastor, 2 juta. Gitu. Kita dianggap bernilai kalau pakai barang-barang yang boten-boten. Ingat Bapak Ibu ya, iblis menipu dengan cara mengikatkan iblis itu dengan benda. Supaya Bapak Ibu juga mengikatkan hidup kita dengan benda itu dan kemudian membuat kita mati di sana, terikat oleh benda-benda itu. Itu berhala, Pak. Even termasuk diri kita sendiri yang dianggap bernilai, itu berhala. Hati-hati, awas, itu bahaya. Nah, sebagai jemaat perjanjian baru, apa yang kita lakukan next dulu? Ini sudah ya, ini sudah. Ini jemaat perjanjian lama. Next, ayo. Yang tadi nah. Iblis itu serangannya kepada manusia batiniahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu umat perjanjian baru, maka yang diserang nih di sini. Batinnya, gampang loro ati, ngamuan, kepahitan, merasa diri lebih hebat dibandingkan yang lain, dirinya paling benar, yang lain salah kabeh. Itu yang diserang di sini. Hati-hati sama berhala ini. Yang menganggap kita tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur. Kalau ditegur boleh gondok, boleh ngambul, gak gereja-gerejaan. Loh Pak, hati-hati. Nih berhala ini. Next. Duh cepet-cepet tirek waktu nih. Ayo. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dan ini yang paling luar biasa yang disorot oleh Alkitab. Yaitu masalah keuangan. Ingat ya. Kita baca sama-sama nih, 1 Timotius 6 ayat yang 10, kelihatan kan dari sana. 1, 2, 3. Karena segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan Bapak Ibu, ini ayat ini sering kali kita baca ya. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya cinta akan uang itu membuat orang menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya. Bayangkan orang menyiksa diri itu kan wong ate ngomong iku gak enak, wong oon ngono lah. Dirinya sendiri disiksa itu oleh orang yang cinta akan uang. Makanya hati-hati dengan uang. Ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketika Bapak Ibu punya berkat yang luar biasa itu bukan dipakai untuk diri kita, pamer supaya kita tambah kaya, tanahnya di mana-mana. No. Bagi umat perjanjian baru ketika Bapak Ibu diberkati, berkat itu dipakai untuk membela nama Tuhan. Katakan amin. Bela nama Tuhan karena itu bukan milik kita. Itu uangnya Tuhan. Karena kalau kita tidak, kita terjebak di sini. Cinta akan uang. Ngeri Pak. Ngeri Bu. Karena Alkitab memandang kita menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan. Ya, orang-orang yang kaya selalu susah sekali untuk dikasih tahu. Makanya ketika Bapak Ibu diberkati, ya belajar rendah hatinya itu harus lebih dahsyat daripada orang yang mengalami sampai nggak punya apa-apa. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ini dompetnya kosong tanggal tuwek, ATM dilebok nongoni mesin, ATM minta maaf saldo Anda gak cukup. Saudara mesti mengucap syukur. Itu artinya Tuhan mendidik Bapak Ibu supaya enggak cinta akan uang. Ojo mari ngono bersungut-sungut, waduh aku kepingin lho koyok wong iku. Kulkas anyar, kulkasku 1 pintu. Wong iku kulkas 2 pintu, sampean gurung nonton kulkas 4 pintu. Kok njaluk sing 6 pisan, njaluk sing 5 pintu. Itu adalah berhala yang harus dihentikan Bapak Ibu. Saya udah ngomongnya sudah terus terang aja, itu berhala yang harus dihentikan. Jangan pernah kita punya pikiran yang seperti itu lagi. Akar segala kejahatan, root of evil. Keren kata-katanya, root of evil. Akar dari semua kejahatan itu karena kita mencintai uang. Hati-hati dengan uang. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, terbuka kepada Bapak Ibu ya, boleh ya. Jemaat Surabaya City Blessing sendiri. Gereja kita kan sudah tidak ada orang kayanya, gitu ya kira-kira kayak gitu. Bukan tidak ada orang kayanya, ada lah Bapak Ibu orang yang kaya di dalam Tuhan. Ya, gereja ini perlu Bapak Ibu untuk ikut berperan. Ya, masih ingat
bahwa kita tema tahun ini apa? Rise and Build. Rise and Build itu baru bisa kita lakukan kalau kita gandeng tangan. Yuk, saya ngajak Bapak Ibu ambil tindakan iman ya. Atau nanti Pastor Fani yang mengumumkan aja ya. Gak enak nih aku. Ya, untuk melakukan sesuatu buat gereja ini. Bersedia Bapak Ibu? Yang bersedia angkat tangan. Ya, amin. Puji Tuhan, hampir semua jemaat. Artinya Bapak Ibu, dari kebersediaan Bapak Ibu itu, saya bisa menjadi tahu bagaimana kadar kita cinta akan uang di jemaat ini. Bapak Ibu bisa diberkati dengan berkat yang luar biasa. Dengan berkat yang rumah di mana-mana, mobil di mana-mana. Tapi kalau cinta akan uang masih ada di dalam hati kita, maka Alkitab menulis, bukan saya yang ngomong. Kita sudah menyimpang dari iman. Ngeri loh, menyimpang dari iman itu berarti walaupun kita Kristen, kita dianggap sudah nggak Kristen lagi udah. Cuman fisiknya ada di gereja. Ya, menyimpang dari iman dan kemudian dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa itu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka? Kan ada orang nih yang supaya bisa mendapatkan uang yang banyak, dia berusaha dengan demikian rupa. Sampai dia tega untuk menginjak orang lain. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jualin barang-barang yang gak jelas. Kemudian mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Karena cinta akan uang. Makanya Alkitab kita mengingatkan Bapak Ibu. Cinta akan uang itu bukan lagi berhala. Tapi dia mamon. Itu berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ya, hati kita gak boleh cinta akan uang. Hati kita harus cinta sama Tuhan. Next, terakhir. Bagian terakhir. Nah, bagaimana caranya pastor supaya saya tidak kena berhala seperti itu? Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, bertobat tentunya. Minta ampun sama Tuhan karena kita sudah mengecewakan Tuhan. Dan yang kedua ini, berbaliklah dari berhala. Berbalik itu kalau berhalanya di sono, kita ke sono. Itu ya, berlawanan. Apa itu? Alkitab sendiri menulis di 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Kami ini maksudnya Paulus kepada jemaat di 1 Tesalonika. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Sing banter tak? Untuk apa? Melayani Allah. Orang yang berbalik ya dari berhala itu, hal yang dia lakukan sekarang bukan lagi melayani berhalanya, bukan lagi melayani dirinya, tetapi Allah yang menjadi penting. Allah yang menjadi satu-satunya melakukan sesuatu untuk Allah. Cerita ini, potongan cerita ini kira-kira adalah seperti ini. Rasul Paulus itu sama jemaat Tesalonika ditolong gitu. Ditolong luar biasa gitu ya, diterima, pokoknya diterima. Pak Rasul Paulus cerita, jemaat Tesalonika dulu adalah orang yang hidupnya sangat terikat dengan keberhalaan itu tadi, yang ada 3 hal itu tadi. Tapi setelah Rasul Paulus di sana, yang membuat mereka berubah adalah mereka sekarang melayani Allah. Dengan cara apa? Menolong Rasul Paulus, menampung Rasul Paulus. Jadi melayani Tuhan itu bentuknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditanam di gereja ini, Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu bertumbuh, Bapak Ibu ada di sini. Lakukan pekerjaan Allah, melayani Allah di tempat ini. Amin. Amin. Siapa yang mau melayani Tuhan lebih lagi? Saya minta tolong pemain musik yuk. Bapak Ibu, usia kita sudah bukan muda lagi, terutama bagi yang lansia. Ya, artinya perubahan hidup harus kita lakukan sekarang. Jangan pernah menunda. Oh, engkau ayo pastor, aku kan si enom. Waktu tidak akan menunggu. Begitu kita tahu kebenaran, segera berubah, segera diubahkan. Supaya walaupun kita melakukan kegiatan pelayanan, kita tahu persis bahwa kita sedang benar-benar melayani Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya. Amin.